Em, Selamat malam teman-teman semua. Assalamualaikum. Saya sebagai moderator, saya akan mempresentasikan kelompok kami, yaitu kelompok 5 yang terdiri dari anggota yaitu Dede, Fazil, dan Sidik. Nah, kami akan mempresentasikan atau membahas tentang remastering Ubuntu yang telah kami kerjakan minggu kemarin. Nah, kami akan menjelaskan bagaimana cara memodifikasi Ubuntu mulai dari menambahkan repository, menginstal tools, hingga membuat versi Ubuntu yang sudah disesuaikan dengan kebutuhan pengguna. Atau bisa dibilang di custom gitu. Nah, lanjut saja. Yang pertama, nah, langsung saja teman-teman, termastering Ubuntu dan konfigurasi repository. Langkah pertama yaitu mengaktifkan repository universe. Nah, pertama kita harus menjalankan perintah atau sintak sudo add apt repository universe. Nah, yang berarti sintak ini berfungsi untuk mengaktifkan repository universe, yaitu repository yang berisi ribuan paket aplikasi open source yang dikelola oleh komunitas Ubuntu tersendiri. Nah, repository ini penting, sangat penting diaktifkan terutama saat melakukan proses remastering Ubuntu, karena banyak aplikasi tambahan yang kita butuhkan berada di repository tersebut. Contohnya itu ada id archive.ubuntu.com. Nah, ada security.ubuntu.com. Nah, ada juga nih pesan uh, ada pesan temporary value resolving. Nah, itu nggak apa-apa teman-teman, itu nggak. Nah, langkah kedua untuk menambahkan PPA Cubic. Setelah repository universe berhasil diaktifkan, langkah berikutnya adalah menambahkan PPA untuk menginstal Cubic. Nah, yaitu Cubic itu merupakan kostum Ubuntu ISO Creator. Nah, yang pertama kita harus menjalankan sudo add apt repository ppa cubic wizard garis miring release. Nah, ini nih perintah ini jalankan. Sistem menampilkan informasi mengenai PP tersebut termasuk deskripsi aplikasi Cubic, alamat repository, link dokumentasi. Nah, apa sih Cubic itu? Cubic itu merupakan tools GUI gitu yang digunakan untuk membuat ISO Ubuntu yang dimodifikasi. Nah, dengan aplikasi ini kita dapat melakukan remastering Ubuntu, mulai dari menambahkan aplikasi, menghapuskan aplikasi bawaan, hingga mengubah konfigurasi dan tampilan. Nah, setelah PPA ditambahkan, kita lanjut di proses yang ketiga. Nah, teman-teman lanjut ke proses yang ketiga, yaitu mengupdate repository setelah PPA Cubic tadi ditambahkan. Nah, teman-teman, langkah selanjutnya itu adalah memperbarui daftar paket dengan perintah sudo apt update. Nah, pada gambar atau video berikut kita bisa melihat bahwa update berhasil dilakukan dari beberapa repository, yaitu dengan tandanya id archive.ubuntu.com yang merupakan paket utama update dan backport, dan security ubuntu.com untuk update keamanan. Nah, ada juga ppa lowpatchcontent.net cubic wizard layers untuk paket cubic tadi. Nah, semua sumber ini aktif tanpa error, menunjukkan bahwa konfigurasi repository sudah benar dan koneksi sudah stabil. Nah, pada bagian ini juga sedang mengunduh metadata seperti paket dep11, informasi aplikasi GUI, dan metadata security. Ini adalah proses normal yang memastikan sistem mengetahui versi terbaru dari semua paket. Mungkin setelah berhasil melakukan apt update, kita lanjut uh, dengan sintak sudo apt install, menginstall recommend cubic. Nah, itu tuh komen tersebut berguna untuk menginstal GUI ataupun tampilan dari aplikasi Kubik tersebut agar kita dapat mengakses Kubik yang akan kita install. Nah, kemudian lanjut dengan menekan yes untuk installnya. Jadi tahapan selanjutnya itu yaitu dengan share folders.
yang dimana hal tersebut memungkinkan kita untuk memindahkan file yang berada pada Windows ke Ubuntu atau VMware. Nah, bisa dilihat kalau kita tuh memilihnya langsung dari Windows, eh, sistem operasi, dan pilih folder sistem operasi dan juga checklist, automount, dan make global. Kemudian cancel dan setelah itu akan berubah apa ya tampilannya. Kita lanjut terminal, login sebagai root, kemudian buat directory minp media slash vbox share. Setelah itu jangan lupa di mount eh, menggunakan directory tersebut. Kemudian cek pada file explorer yang ada pada Ubuntu. Nah, berhasil. Sekarang kita lanjut ke aplikasi kubiknya. Pertama-tama pilih eh, directory kelompok 5, kemudian select, next. Nah, kali ini tuh kita memilih Ubuntu-nya. Nah, setelah itu pada tahapan ini tuh kita kita dimungkinkan untuk mengubah versi, nama ataupun ID pada remastering kita sendiri. Nah, pindahkan nama, pindahkan maaf, ganti namanya menjadi versi 1.0. Kemudian filenya ganti menjadi eh, Penta SO. Maaf, Penta OS. Saat eh, ganti versinya menjadi versi 1.0 dan file name-nya menjadi nama Penta OS. Kemudian ganti juga volume ID-nya menjadi Penta OS dot 1 dot 0 dot LTS. Klik next. Nah, pada saat ini tuh kita tinggal menunggu hasil dari ekstrak dari original disknya aja. Nah, setelah berhasil, lanjut ke kubiknya di terminal kubik. Pertama, sudo apt update. Kemud- Nah, pada kali ini tuh kita untuk menghapus aplikasi-aplikasi yang tidak diperlukan dengan menggunakan sintak apt purge untuk aplikasi Rhythmbox, LibreOffice, dan juga Thunderbird. Nah, kemudian tinggal tunggu saja prosesnya. Nah, sekarang tuh kita melanjutkan dengan apt auto purge yang akan menghapus selebihnya. Mungkin langsung ke untuk mengganti logo pada booting Ubuntu. Pertama kita masuk ke USR share Plymouth, lalu mengambil bentar. Lalu kita mengambil eh, logo yang sudah dibuat, copy ke directory yang sudah kita masuk tadi dari Plymouth. Lalu kita ganti MV logo PNG dengan logo asli, logo yang mau kita ganti itu Ubuntu logo dan PNG.
Lalu selanjutnya kita mengganti logo satu lagi di themes spinner. Lalu sama seperti tadi kita ambil dari share folder tadi yang sudah kita siapkan. Lalu kita ganti MV menggunakan MV logo PNG dengan bgrt strip fallback .png. Lalu kita ganti directory untuk mengganti wallpaper. Itu cd user share eh, user share background. Lalu kita sama seperti tadi, kita ambil wallpaper yang sudah disediakan di eh, eh, share folder tadi, lalu kita copy ke directory backgrounds. Lalu kita langsung saja mv. Bentar, mungkin tadi salah 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 file untuk di copy. Ini yang benarnya. Lalu kita ganti juga mv wp dengan warti final ubuntu png. Mungkin selanjutnya kita untuk mendownload Firefox, saya mencoba melihat di eh, Firefox. Itu pertama ada sudo apt install Firefox, langsung saja. Itu sudah terinstall rupanya. Lalu kita download VS Code. Di VS Code ini ada banyak kode. Pertama ada sudo apt install software properties command apt transport. Lalu ada widget. Ini untuk mengambil key dari dari VS Code tersebut. Lalu kita ngambil repository yang sudah disediakan oleh eh, Microsoft. Lalu kita update, lalu kita install VS Code-nya. Menunggu install. eh, Lalu kita pencet yes. Kita next. Jadi ini menunggu custom ISO kita yang sudah kita customize tadi. Lalu ini untuk apakah package-package yang kita mau install atau remove. Lalu kita next saja. Ini untuk menentukan kernel kita next saja. Ini ada penentuan disk size dari ujung atas ke ujung bawah, ujung kiri atas ke ujung bawah itu semakin ujung kiri atas nanti itu semakin besar, tapi sebentar waktu kompresinya. Jadi semakin bawah size-nya semakin kecil tapi lebih lama kompresinya. Jadi kita ambil tadi yang gzip untuk yang lebih standarnya saja. Ini menunggu uh, proses customize this image tersebut. Lalu sudah selesai, maka kita pindahkan ke share folder agar kita bisa mengaksesnya di host, jadi di komputer aslinya, bukan di VM-nya. Menunggu sudah itu ada PentaOS yang sudah masuk ke host folder. Kita masukin saja ke VM name PentaOS. Lalu tempat virtual machine kita di mana letaknya. Di sini saya membuat file baru, folder baru. Folder baru bernama
PentaOS. Lalu tidak memilih ISO image, nanti kita akan memilih manual dulu. OS-nya Linux, lalu OS distributionnya Ubuntu. Kita pilih base memorinya kita buat 4 GB, lalu CPU yang kita pakai 2 core. Lalu ini untuk hard disk yang dipakai 25 GB saja standar default. Lalu klik finish. Lalu kita setting. Lalu pada storage nantinya sebelum ke apa kita letak hard disk paling atas, lalu floppy, lalu optical baru floppy. Ini standar yang sudah dibuat oleh Oracle VirtualBox Manager. Lalu pada ini idenya kita akan memakai hasil remastering kita tadi, ISO remastering itu PentaOS. Lalu kita buka, lalu klik OK. Lalu kita power up VM-nya. Power on, power up. Muncul try install Ubuntu, langsung klik enter. Baik, sekarang kita lanjut. Di sini sudah terlihat pada gambar. Di sini kita terlihat tampilan desktop Penta OS Live Session. Ini artinya kita sudah buat dari file ISO Pentas OS pada VirtualBox, tetapi belum menginstal ke virtual hard disknya. Lanjut. Di sini kita memilih install Penta OS yang ini. Terus kita lanjut continue. Di sini kita install type. Ini berarti kita memilih untuk menghapus isi store virtual dan menginstal sistem baru, karena ini virtual machine-nya. Kita masukkan password, terus kita continue. Terus ini sedang kita install. Restart now. Sekarang sudah terdownload. Kita skip aja, kita pilih skip now. Terus kita yang pilih non down system. Kita next. Di sini visual code.
Kita masukkan passwordnya. Bukan yang ini. Kita setting, kita pilih. Di sini sudah terlihat name-nya sudah bertukar, yang atas sama yang bawah itu sudah bertukar, sudah berbeda. Sekian dari saya, terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nah, teman-teman, sebagai penutup dapat disimpulkan bahwa remastering Ubuntu adalah proses yang penting untuk membuat sistem operasi yang lebih sesuai dengan kebutuhan user. Nah, dengan kata lain, memanfaatkan tool seperti Cubic, kita dapat menambah aplikasi, menghapus program yang tidak diperlukan, serta menyesuaikan pengaturan dan tampilan Ubuntu sesuai keinginan. Nah, dari saya, semoga materi yang kami sampaikan bisa menambahkan wawasan dan pemahaman teman-teman mengenai remastering sistem operasi Linux. Nah, mohon maaf apabila dalam presentasi ini terdapat kekurangan. Terima kasih atas perhatiannya. Kami dari kelompok 5. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.